di sekitaran tahun 362 Hijrah sampai dengan tahun 567 Hijrah. Ada yang menyebut tahunnya dari kisaran tahun 549 sampai dengan 630. Ada yang menyebut tahun 567 sampai dengan 640 Hijrah. Di tahun-tahun ini, masa-masa krisis ketika orang sudah mulai lupa dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini, tahun-tahun kisaran tahun ini di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Abu Tamim Al-Mu'izz lidinillah. Dihidupkan di kisaran tahun 362-567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Di haluan pertama, Syiah. Ini pendapat pertama. Dia hidupkan. Cuma untuk perayaan, mengenalkan, disebutkan namanya siapa, lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, dan seterusnya untuk mengenalkan kembali. Ada yang menyebutkan bukan ini yang mempopulerkan ini. Yang mempopulerkannya adalah nih kisaran masa 549 sampai 630. Di wilayah mana? Irbil. Irbil ada di mana? Di Irak. Siapa yang mempopulerkan pada saat itu? Yang mempopulerkan pada saat itu namanya Muzaffar. Beliau muhafidz Irbil, gubernur provinsi Irbil di wilayah Irak. Gelarnya, kunyahnya Abu Sa'id Muzaffar Kukabari. Beliau mempopulerkan ini, mengumpulkan para ulama-ulama karena banyak kecenderungan dah lupa dengan Nabi, para pemudanya, para macam-macam dikumpulkan oleh beliau. Ulamanya dikumpulkan, para ahli tasawuf dikumpulkan, para alim dikumpulkan, ustaz-ustaz dikumpulkan supaya menjelaskan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kemudian ada pendapat ketiga, itu dibangkitkan, dipopulerkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima paling hebat dalam Islam yang pernah lahir sepeninggal Nabi, sepeninggal sahabat dan seterusnya, yang membebaskan Palestina itu. Dicatat dalam sejarah namanya, dituliskan berbagai kisahnya dan dipuji dengan berbagai pujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan-lisan para sejarawan orang-orang Islam setelahnya. Beliau ternyata juga pernah membangkitkan bagian dari pasukan-pasukannya yang beliau sering amati. Katanya ingin buka Palestina, katanya ingin bebaskan Palestina. Tapi ketika malam-malam beliau lihat sebagian tentaranya ada yang sholat, kata beliau ini sudah siap. Sebagian masih ada yang ngobrol-ngobrol, begadang. Hati-hati, awas, begadang itu jangan begadang. Kalau tidak ada perlunya, nah itu tidak ada perlunya pada begadang. Akhirnya apa yang terjadi? Kata beliau ini belum siap, mentalnya belum siap, kedekatan dengan Allahnya masih kurang. Banyak dilihat masyarakatnya, makin jauh kemudian, gak kenal Nabi, gak kenal macam-macam, akhirnya dihidupkan oleh beliau. Di waktu-waktu itu, ada yang mengatakan dihidupkan di bulan Rabiul Awal untuk mengambil momentumnya, ada yang mengatakan dihidupkan bahkan di luar bulan-bulan itu. Ayo kenali lagi Nabi, kenali lagi Nabi, dikenalkan. Kumpulan-kumpulannya sampai populer disebut dengan kumpulan Dzikra Maulidin Nabi. Dzikra, bukan haflah. Kalau haflah itu perayaan. Ya, kalau haflah itu pesta. Kalau dzikra itu mengingat. Kumpul-kumpul untuk mengingat Nabi, meneladani perjuangan-perjuangan dan kehidupan kalian beliau. Dzikra Maulidin Nabi, dzikranya kemudian dihilangkan untuk menunjuk pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Disebutkan maulid nabinya. Ini rumus untuk mempercepat, yang penting bukan dzikranya. Yang penting itu kita kenal dengan nabinya. Sama dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram, kalau antum ke Mekah, masjidnya dibuang, muncul kalimat haramnya. Di hotel-hotel tulisannya bukan Masjidil Haram tapi Al-Haram. Ya, kemana? Ke haram. Silakan, Anda mau ke Mekah itu haram. Kemana Pak? Haram, saya nggak mau, saya maunya halal. Bukan itu. Jadi nggak ada hubungan halal dengan haram. Ini maksudnya masjid. Masjidil Haram. Masjid ini beda dengan masjid yang lain-lainnya. Zikranya dibuang, dimunculkan maulid nabinya atau maulud nabinya untuk mendekatkan pengenalan kepada nabinya, bukan sekedar untuk mengingatnya. Paham sampai sini?